Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Maulana, NIM 19090043 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS jaringan komputer. Ini adalah tampilan atau desain topologi dari mata kuliah jaringan komputer yang bertemakan tentang terhubungnya router ini ke server DNS menggunakan routing statik. Saya akan menjelaskan tampilan ini. Tampilan ini merupakan ada router 1841, router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan untuk router gedungnya ini ada yang menghubungkan menggunakan switch. Per lantai itu ada 2 PC, dan di sini adalah server DNS-nya untuk dihubungkan. Untuk langkah yang pertama membuat topologi ini untuk agar bisa saling terkoneksi, itu yang pertama kita bisa masuk ke router lantai 1. Nah, di router lantai 1 itu ada yang namanya Fast Ethernet FA0/0. Nah, di sini di soal dijelaskan Fast Ethernet 0/0 itu menggunakan NIM-nya saya itu 43, dan ini adalah seperti kayak user seperti itu. NIM berarti ini IP address-nya 192.168.43.166, dan subnet max dari IP ini adalah 255.255.255.248 atau biasa disebut /29. Ketika sudah terisi, jangan lupa centang ini on, dan juga Fast Ethernet 0/1 nya diisi juga 172.10.30.1, dan untuk subnet max nya adalah 255.255.255.252 atau /30. Kalau sudah, kita masuk ke router lantai 2, masuk ke config, masuk ke FA00. FA0/0 juga sama. Yang pertama itu IP address-nya 192.168.43.86. Subnet max-nya adalah 255.255.248. Fast Ethernet 0/1 nya 172.10.20.1. Subnet max-nya 255.255.255.252/30. Jangan lupa juga dicentang. Kalau sudah terisi router lantai 1, router lantai 2, sekarang kita menuju ke router lantai 3. Router lantai 3 juga ini ada 192.168.43.6. Subnet max-nya juga sama menggunakan /30 atau 248 sesuai dengan IP kalkulator yang ada di internet. Untuk FA0/1 nya itu menggunakan IP address-nya 172.10.10.1 dan menggunakan subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu saya jelaskan lagi kabel untuk menghubungkan. Nah, kabel yang untuk dihubungkan dari router ke router itu menggunakan kabel cross. Kalau router ke switch itu menggunakan kabel straight. Selanjutnya kita akan DHCP menggunakan router. Kita masuk ke CLI. Berhubung saya sudah men-CLI nya ke router, jadi kita ke PC langsung. Nah, ini adalah DHCP nya dari router lantai 3. DHCP request successful, berarti itu sudah DHCP nya sudah berhasil. Yang pertama itu, kalau
mau mengetik CLI itu berarti di CLI ya, berarti mengetiknya IP DHCP pool, ini kan lantai 3 jadi IP DHCP pool lantai 3, di enter. Terus habis itu isikan IP address dan subnet maxnya dengan cara net 192.168.43.1 spasi 255.255.255.248. Nah, default gateway-nya itu sesuai dengan yang ada di IP address FA0/1 pada router lantai 3. Jadi default gateway-nya itu default spasi 192.168.43.6. Nah, DNS servernya itu adalah 112.13.14.3. Nah, DNS servernya itu berarti DNS server dari router gedung ini, karena kita akan menghubungkan PC-nya ini ke server DNS. Terus cara kerja dari DHCP ini adalah, dari CLI ini adalah kita menghubungkan dari PC ke router, terus ke router lantai 3 ini terhubung dengan router gedung, lalu router gedung ini menuju ke server DNS. Kalau di sini router lantai 2 sama juga caranya. Kalau mau ke DHCP itu masuk ke router lantai 2, lalu kita ke CLI. Nah, di sini tempatnya untuk bisa routing, caranya masih sama seperti yang saya jelaskan tadi, IP DHCP pool lantai 2 dengan IP address subnet max net 192.168.43.81 spasi 255.255.255.248. terus default 192.168.43.86 sesuai dengan FA0/0 yang ada di router lantai 2. Selanjutnya ketika DHCP nya sudah successful, kita lanjut lagi ke router lantai 1. Router lantai 1 pun sama caranya seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Kita masuk ke router lantai 1 dulu, terus kita ke CLI. Kalau ke CLI ini, CLI nya sudah, ketikan IP DHCP pool lantai 1. IP DHCP pool lantai 1 dengan netnya itu adalah 192.168.43.161 spasi 255.255.255.248 dengan default 192.168.43.16 dengan DNS servernya itu sama, menuju ke DNS server yang ada di server PT nya ini. Selanjutnya ketika ini sudah diisi, router sudah diisi, PC juga sudah terisi otomatis menggunakan router yang ada di CLI. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mengisi di router PT nya ini. Nah, di router PT nya ini di Fast Ethernet 0/0 ini menggunakan 172.10.30.2 dengan subnet masknya /30.252. Fast Ethernet 1/0 nya ini 172.10.20.2 dengan /30. Di Fast Ethernet 5/0 ini adalah 172.10.10.2
dengan subnet masknya 255.255.255.252 atau /30. Selanjutnya, ketika di router gedungnya ini sudah terisi, maka ini adalah IP address untuk menghubungkan ke server DNS. Ke server DNS-nya itu IP-nya 112.13.14.1 dengan menggunakan subnet masknya 255.255.255.224 atau /27 sesuai dengan kalkulator IP yang ada di internet. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara menghubungkan antara router ke router dengan kabel. Di sini saya akan menghapus satu dulu. Berarti ini 172.10.20. Nah, saya ini hapus. Nah, di sini kita menggunakan fast Ethernet 2/0. Kok 2/0? Karena di sini akan menghubungkan 172.10.20. Nah, kalau di sini menggunakan bebas. Nah, fast Ethernet 0/0 karena di fast Ethernet 0/0/1 nya itu 172.10.20. Jadi antara router dengan router yang lainnya kalau menghubungkan pakai kabel cross itu harus saling koneksi atau sama IP-nya. Kita tunggu saja sampai ininya hijau. Berarti kalau ininya sudah hijau berarti itu sudah terkoneksi. Karena saya menyambungkannya kabelnya itu kayaknya salah, jadi kita hapus lagi. Nah, kita menggunakan kabel cross. Nah, dari router PT Gedung ini adalah ini, kita cek dulu. Di tengah itu adalah 172.10. Nah, 172.10.20.2. Nah, kalau di router lantai 2 ini fast Ethernet 0/1 nya 172.10.20.1. Jadi sama ya, antara ini sama ini adalah ini menggunakan FA 1/0 dan di sini menggunakan FA 0/1 yang artinya itu sama-sama 172.10.20. Nah, jadi ini sudah berhubung. Langkah selanjutnya adalah kita merouting statik agar semua dari router, semua dari DNS dan PC itu saling terkoneksi. Caranya itu adalah yang pertama, kita masuk ke router lantai 1, masuk ke statik. Nah, masuk ke statik. Di sini saya akan menjelaskan network itu apa, max itu apa, dan next hop itu apa. Semisal network itu adalah 192.168.43.80 dengan /29. Nah, max ini adalah subnet max dari networknya ini, dan network ini adalah tempat tujuan. Kalau next hop ini berarti next hopnya itu FA 0/1. Jadi ini adalah seperti jalan menuju untuk ke network dari sini ke sini. Dari router gedung ini adalah jalannya FA 0/1 dan juga ini ke networknya. Selanjutnya juga ini sama ke statik. Ini ada 5 statik. Di sini juga ada 5 statik. Config ini ada 5 statik. Nah, di router gedung ini saya akan menjelaskan routing statiknya juga. Yang pertama itu adalah ini adalah networknya
192.168.43.160. Network ini adalah tempat tujuan. Nah, di sini maxnya itu /29, jadi 252. Nah, via ini adalah next hop, jadi lewatnya itu 172.10.30.1. Nah, di sini adalah FA01 dari router gedung kita menuju ke network, jadi ini adalah jalannya menuju ke network. Nah, ini adalah routing statik yang di lantai 2, ini adalah networknya 192.168.43.80, dan juga ini adalah next hopnya, jalan menuju ke networknya ini dari router gedung ke FA0/1 terus juga ke network. Selanjutnya bawahnya, atasnya. Nah, di sini adalah routing statik lantai 3 dari router gedung. Nah, router gedung networknya ini adalah ini network tujuan. Ini merupakan network tujuannya, dan di sini 172.10.10.1 ini adalah next hopnya. Next hop itu jadi seperti jalannya menuju ke network. Ketika semuanya sudah diisi di routing statik, selanjutnya kita akan mengecek apakah terkoneksi satu sama lain. Caranya itu kita pergi ke PC, lalu kita ke CMD. Di sini saya juga sudah mencoba, bahwasannya saya berhasil mengeping di PC 0. Kita akan mengeping ke server DNS-nya. Kenapa mengeping ke server DNS-nya? Jadi kalau kita mengeping ke server DNS, otomatis kalau kita mengeping dari 192.172 itu sudah pasti sukses atau sudah pasti berhasil. Yang pertama itu kita mengeping ke server DNS, ping 112.1.13.14.3 ping. Nah, kalau kayak gini berarti sukses. Kalau RTO, request timeout, itu belum bisa. Selanjutnya ngeping ke si Agat, ping 112.13.14.4 berhasil juga. Selanjutnya ping ke server Polteknya 112.13.14.4.5. sorry. Oke. Nah, jadi ini sudah di ping, berarti kita sukses menjalankan project dari ini, menghubungkan satu sama lain menggunakan routing statik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.